Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer sesi Senin 2 ingin saya sendiri Catur Arta Pamungkas dengan NPM 21032010179 dan partner saya. Nama saya Muhammad Zainur Rozikin, NPM 210320101213. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan kami mengenai modul 4, yaitu Flexim. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai software Fleximnya. Pertama ini kita buka software Fleximnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tekan ini, klik new model di sini. Nah, untuk waktunya di sini time unitnya ini second, ini meter, liter, dan klik OK. Nah, di sini sudah muncul lembarannya, modelnya. Kemudian kita di sini bisa membuat sesuai apa yang ingin kita buat, model simulasinya. Di sini ada screenshot dan taksi skuter. Kemudian ada juga conveyor. Sebelum itu, karena kami menggunakan studi kasus pembuatan biskuit, di sini kami sudah mengumpulkan data waktu pengamatan dalam satuan detik, yaitu pada kedua prosesor yang kami pakai, yaitu mesin inspeksi warna dan mesin inspeksi bentuk. Untuk mesin inspeksi warna terdiri dari 15 data yang nantinya akan diolah, dimasukkan ke dalam simulasinya. Kemudian di sini untuk mesin inspeksi bentuk juga terdapat 15 data. Selanjutnya kita langsung buka saja hasil yang kita buat. Nah, ini untuk model yang sudah kita buat untuk studi kasus pembuatan biskuit. Yang pertama, ini untuk semuanya proses di sini termasuk ke dalam proses packaging biskuit. Terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama di sini ada sumber produk. Sumber produk ini dibedakan menjadi dua, yaitu produk biskuit regal yang nantinya warna boxnya berwarna pink, kemudian yang ini biskuit wafer dengan warna box biru. Kemudian masuk ke prosesor, yaitu prosesor inspeksi warna box, yaitu di sini nanti akan diproses sudah benar apakah belum warna yang ada. Kemudian di sini juga ada ke prosesor inspeksi bentuk. Bentuk biskuit dalam box pink yaitu lingkaran, kemudian box biru itu persegi. Kemudian di sini ada conveyor. Conveyor ini terdiri dari dua jalur. Yang lurus ini ke mesin packaging satu, kemudian yang belok ini ke mesin packaging dua. Yang ini warna pink, yang ini warna biru. Kemudian masing-masing ke gudang sementara satu dan gudang sementara dua. Kemudian nantinya dari gudang sementara satu dan gudang sementara dua akan diangkut oleh ASRS vehicle, kemudian untuk dimasukkan ke dalam rak satu dan rak dua. Kemudian data
yang kita kumpulkan tadi, fungsinya dimasukkan ke sini. Data ini, inspeksi warna, beras data, kita masukkan ke sini. Nah, di sini caranya kita tekan perfit di sini statistik, perfit, kemudian klik new, ini oke, kita klik ini, kita enter data, kemudian di sini tadi di copy ini klik klik apply di sini, langsung paste and from clipboard, langsung klik OK, ya. Di sini model automated fitting. Nah, di sini adalah terdapat 3 model dengan relatif skor yang dipilih yang paling tinggi. Pertama terdapat beta, yang kedua Johnson SB, yang ketiga gamma. Jadi kita pilih yang beta karena relatif skornya paling tinggi yaitu 90,32. Dan di sini untuk order jatuhnya beta ini sudah good, berarti bisa dilanjutkan. Di application ini kita klik simulation representation reflexive apply. Nah, sini ini kita copy data yang di sini, kita copy select portion, kita klik OK, kita copy lalu kita masukkan ke sini. Nah, ke sini. Data ini beta sampai ini. Dan untuk ininya kita tulis sendiri string, klik apply OK. Dan untuk data kedua juga seperti itu. Yang ini mesin inspeksi bentuk juga dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini selanjutnya kalau sudah semua, kita buat override VIP. Membuatnya itu di sebelah sini, override VIP. Kita buat dulu dashboard, kemudian di sini ada override VIP-nya. Untuk override VIP di sini kita masukkan untuk objeknya yaitu sumber produk, sumber palet, box pink, box biru, pedang sementara 1, pedang sementara 2, inspeksi warna, inspeksi bentuk, mesin packing 1, mesin packing 2, rak 1, dan rak 2. Kemudian untuk state barnya di sini kita masukkan sama seperti tadi objeknya. Kemudian untuk state profile ini hanya terdiri dari 3, yaitu idle, processing, dan blocked. Nanti ini kita, hasilnya akan kita analisis di bagian laporan. Kita langsung running saja. Langsung kita percepat. Jadi lihat di sini berjalan. Langsung kita percepat. Sini terdapat antrian. Oh, seperti ini sudah di running, maka terdapat data override VIP dan juga state bar yang nantinya akan kita analisis. Itu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya mengenai laporan dan analisisnya. Baik, berikut ini merupakan laporan resmi yang telah di-ACC oleh asisten laboratorium Mas Yakin.
Nah, untuk yang pertama di sini terdapat abstrak, di mana PT Biskuit Nusantara ini perusahaan yang bergerak dalam industri makanan, yaitu memproduksi biskuit, yang proses produksinya melibatkan mesin pada perusahaan. Nah, seiring berjalan produksi, PT Biskuit ini mengalami permasalahan sehingga kurang optimal dalam jumlah produksinya. Akibat dari hal ini, PT Biskuit Nusantara tidak dapat memenuhi keinginan customer dengan baik. Untuk dapat memecahkan masalah ini, PT Biskuit Nusantara menggunakan software FlexSim untuk dapat mengetahui presentase idle, presentase processing, dan jumlah output yang masih diproses. Nah, hasil dari penelitian ini dilakukan terdapat tiga tahapan proses produksi, yaitu inspeksi, packaging, dan put away. Nah, dari output diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses biskuit box biru yaitu sebanyak 331 produk dan mesin packagingnya yaitu dua mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentase idle sebesar 0,49% dan presentase processing sebesar 99,51%. Selain itu juga masih ditemukan waktu menganggur atau idle time, yaitu pada rak penyimpanan satu dan rak penyimpanan 2 sebesar 100%. Tingginya nilai processing suatu mesin menyebabkan rendahnya nilai idle suatu mesin. Untuk itu perlu penambahan stasiun kerja yang mengoperasikan mesin agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk pendahuluannya itu yaitu masyarakat Indonesia memiliki kegemaran terhadap eh, biskuit sehingga PT Biskuit Nusantara ini memiliki banyak pelanggan yang diinginkan oleh customer. Nah, tapi PT Biskuit Nusantara ini mengalami gangguan pada proses produksinya sehingga tidak dapat memenuhi secara penuh oleh keinginan customer. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan memodelkan sistem produksinya sehingga diketahui permasalahan yang terjadi dan didapatkan jalan keluar mengenai permasalahan ini. Nah, di sini juga terdapat pengertian dari sistem produksi karena PT Biskuit Nusantara ini menggunakan sistem produksi, di mana rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang antara satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang merupakan gabungan dari beberapa unit elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan tertentu, yaitu seperti lokasi pabrik, letak fasilitas produksi, lingkungan kerja, dan para karyawan, serta standar produksi yang dipergunakan dalam perusahaan tersebut. Tadi sudah dijelaskan juga dan juga sudah ditampilkan dalam pemodelan sistemnya, yaitu terdapat karyawan, kemudian fasilitas produksi, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Nah, lalu terdapat simulasi yang sudah dilakukan oleh rekan saya, yaitu aktivitas yang digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga perilaku dari sistem itu dapat dibaca, yaitu tadi didapatkan nilai eh, idle-nya. Nah, lalu ada sistem diskrit, di mana simulasi flexim ini menggunakan sistem diskrit, yaitu eh, status perubahan variabel yang didapat ditentukan dari sejumlah waktu yang tersedia. Ini contohnya itu dalam bank ya, tapi ini kita menggunakan sistem produksi pada PT Biskuit Nusantara. Nah, lalu terdapat jenis sistem produksi make to stock, kemudian just in time, dan make to order. Nah, PT Biskuit Nusantara ini perusahaan yang bergerak dalam produksi biskuit. Dalam penelitian ini, perencanaan produksi yang memiliki masalah tentang masa produksi di dalamnya, sehingga PT Biskuit Nusantara memerlukan pemodelan dalam memecahkan permasalahan tentang proses produksinya, sehingga digunakan software Flexim, sehingga dapat dibuat pemodelan sistem diskritnya. Nah, Flexim sendiri itu perangkat lunak yang dapat menampilkan gambar 3D untuk teknologi proses, teknik simulasi, teknologi artifisial, dan teknik data handling yang sudah ditampilkan oleh rekan saya. Nah, lalu di dalam Flexim sendiri itu terdapat data X-Perfit, di mana hasil dari pengolahan secara otomatis dan akurat terkait distribusi probabilitas di mana yang paling mewakili set data. Nah, data ini biasanya digunakan untuk proses yang memiliki sebaran waktu yang beragam. Contohnya,
dalam proses produksi PT Biskuit Nusantara. Nah, performasi kerja mesin itu merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan dari peralatan dalam menghasilkan suatu output atau barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk metodologi penelitiannya itu berdasarkan latar belakang yang telah disusun, metodologi penelitian ini menggunakan bantuan dari software Flexim yang dapat memodelkan alur produksi suatu barang dan dapat menampilkan nilai idle dan nilai performasi dari simulasi produksi yang dilakukan. Nah, selain itu, perangkat lunak ini juga dapat mendukung untuk simulasi kekuatan industri untuk meningkatkan performasi dan produktivitas perusahaan dalam memproduksi barang yang dihasilkannya. Nah, simulasi produksi biskuit pada PT Biskuit Nusantara ini menggunakan software Flexim sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini sehingga didapatkan untuk tahap pengumpulan data. Nah, tahap pengumpulan data terdapat 5 data yang diperlukan yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, dan data presentase jenis produknya. Nah, kegiatan inspeksinya itu sebagai berikut. Ini merupakan data waktu pengamatan. Terdapat yang diamati yaitu mesin inspeksi warna dan mesin inspeksi bentuk. Nah, setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner ini untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai pengepakan. Proses ini memerlukan 60 detik. Nah, tahap pengolahan data untuk yang berikutnya yaitu dengan menggunakan dengan menggambarkan flowchart-nya agar diketahui langkah-langkah penyelesaian masalah pada penelitian ini. Yang dimulai dengan mulai yaitu studi literatur, studi lapangan, perumusan masalah, penentuan batasan masalah, tujuan, penelitian dan manfaat. Kemudian ada pengumpulan data, di mana yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Lalu ada pengolahan data dengan software Flexim, ada verifikasi valid atau tidak. Jika tidak akan kembali ke pengumpulan data, jika ya akan hasil ke hasil dan pembahasan. Lalu ada kesimpulan dan saran selesai. Gitu. Nah, ini merupakan penjelasan dari flowchart yang tadi. Dan ini model yang sudah dihasilkan dan tadi yang sudah ditampilkan. Di mana ini ada sumber produk, kemudian ini ada box, ada inspeksi warna dan bentuk. Lalu ini merupakan operator, ini merupakan lingkungan kerjanya. Ini konveyornya menuju ke mesin packaging 1 dan 2, lalu ada ke gudang sementara 1 dan 2, lalu ke tempat penyimpanannya. Nah, untuk analisanya dari gambar di atas ini menunjukkan layout stasiun kerja pembuatan biskuit pada PT Biskuit Nusantara. Terdapat 4 kegiatan, yaitu terdapat 2 kegiatan inspeksi warna biskuit dan bentuk biskuit. Lalu untuk packagingnya itu terdapat kegiatan pengepakan produk. Dan untuk pegawainya merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Ini merupakan pegawainya. Nah, untuk verifikasi dan validasi sendiri, dalam penelitian ini didapatkan nilai distribusi dari aktivitas produksi biskuit pada biskuit PT Biskuit Nusantara. Di mana untuk verifikasinya, hasil running dari model yang sudah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Dan untuk validasinya, diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala cacat proyek atau penelitian. Nah, ini merupakan nilai dari Relative Evaluation of Candidate dari modelsnya. Ini terdapat modelnya, lalu ada relative score-nya, dan ada parameternya. Nah, untuk analisisnya dari gambar di atas, hasil generasi distribution menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi yaitu beta sebesar 90,2, Johnson
Johnson SB sebesar 83,06 dan gamma sebesar 81,45. Hasil ini menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Lalu pada tahap selanjutnya distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor paling tinggi. Yaitu setelah dilakukan pengolahan data didapatkan nilai distribusi beta sebesar 20,39, 25,97, 1,96, dan 2,34 dengan gauge strength atau current yang digunakan sebagai input proses time pembuatan biskuit. Nah, ini merupakan output simulasinya di mana dashboard work in process-nya yaitu sumber produk. Berdasarkan gambar di atas, diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyak produk yang masih diproses pada sumber produk, sumber palet sebanyak 0, gudang sementara sebanyak 0,11, pada gudang sementara 2 sebanyak 0,03, inspeksi warna sebanyak 0,84, inspeksi bentuk sebanyak 0,85, mesin packaging 1 sebesar 0,03, mesin packaging 1 dan 2 sebanyak 1, rak 1 sebanyak 107,10, rak 2 sebanyak 5,43, dan biskuit box pink itu sebanyak 76,82, dan biskuit box biru sebesar 330,97. Untuk dashboard state-nya ditampilkan sebagai berikut, yang dimana inspeksi warna itu memiliki presentase processing sebesar 81,80% dan seterusnya. Di sini dapat dilihat ya. Lalu untuk analisa outputnya, berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih proses pada biskuit box biru yaitu sebanyak 331 produk. Dan dashboard work in process-nya menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai. Sedangkan untuk work in progress-nya sendiri, tahap di mana proses produksi masih terdiri dari barang-barang atau bahan baku yang belum selesai diproses. Nah, selain itu dapat diketahui juga mesin packaging 2 itu mendapat tingkat produktivitas tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,49% dan persentase processing sebesar 99,51%, di mana nilai presentasi idle terendah dan presentasi processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu dari stasiun kerja dari PT Biskuit Nusantara ini diketahui jumlah produk yang terbanyak yang masih diproses yaitu 331 produk, dan mesin packaging 2 mendapatkan nilai produktivitas yang tertinggi karena presentase idle-nya sebesar 0,49% dan persentase processing sebesar 99,51%. Nah, untuk komponen yang kurang sesuai yang tersebut yaitu downtime yang berakibat pada eh, bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu yang menganggur pada rak 1 dan rak 2 sebesar 100%. Nah, untuk saran kepada perusahaan ialah sebaiknya perusahaan menginstruksikan kepada pihak maintenance untuk lebih teliti dalam melakukan proses setup dan preventive maintenance atau perbaikan secara berkala dengan memperhatikan dan meninjau kondisi mesin serta umur mesin dan juga komponen apa saja yang dipakai dalam stasiun kerja pembuatan biskuit tersebut sehingga pada saat stasiun kerja berjalan komponen dan mesin sudah dipastikan untuk siap dipakai dan tidak rusak sehingga tidak menimbulkan kecacatan dalam proses produksi. Dan juga sebaiknya perusahaan melakukan peninjauan kembali terhadap layout lantai produksi stasiun pembuatan karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan efektivitas produksi serta dapat meminimalisir kemacetan pada lantai produksi yang sedang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari kelompok 39, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.